Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustin dengan NIM 23021118. Saya dari kelas IK 23D dengan program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saat ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai bab 5 tentang perencanaan komunikasi. Langsung saja ke materinya. Materi pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada konsep dasar perencanaan, yang kedua perencanaan komunikasi, yang ketiga paradigma dan hambatan komunikasi, lalu yang terakhir ada langkah perencanaan komunikasi. Kita langsung masuk untuk poin A, yakni konsep dasar perencanaan. Yang pertama ada pengertian perencanaan. Menurut Gore, tahun 1963 mendefinisikan perencanaan sebagai proses penyiapan seperangkat keputusan untuk keperluan kegiatan pada masa yang akan datang, mengarahkan pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kemudian untuk dasar-dasar perencanaan sendiri, menurut T. Handoko tahun 1986, perencanaan itu melibatkan yang pertama penetapan tujuan atau menentukan apa yang ingin dicapai dengan jelas agar mudah diukur keberhasilannya. Lalu untuk yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, memahami kondisi yang ada sebagai dasar untuk membuat rencana yang realistis. Lalu yang ketiga, identifikasi kemudahan dan hambatan, mengenali faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Lalu yang terakhir ada mengembangkan rencana, menyusun strategi konkret termasuk pembagian tugas, penjadwalan, dan alokasi sumber daya. Kemudian yang ketiga ada model perencanaan. Poin pertama ada needs assessment, identifikasi kebutuhan utama, misalnya kebutuhan akan literasi digital di era modern untuk meningkatkan kompetensi masyarakat. Yang kedua ada formulation of goals, atau merumuskan tujuan dengan metode SMART, spesifik, terukur, achievable, relevant, time-bound, untuk memastikan tujuan realistis dan terukur. Lalu yang ketiga ada policy and prioritize, menentukan kebijakan dan prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan. Yang keempat ada program formulation, menguraikan langkah-langkah operasional secara rinci untuk memastikan setiap aspek rencana terkelola dengan baik. Yang kelima ada feasibility testing, atau menguji kelayakan secara teknis, finansial, dan operasional untuk memastikan rencana dapat diterapkan dengan efektif. Selanjutnya ada implementation, atau pelaksanaan rencana di lapangan dengan mengkoordinasikan semua elemen yang terlibat. Yang ketujuh ada evaluation and revision, mengevaluasi hasil untuk perbaikan di masa depan, mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu ditingkatkan. Kemudian kita masuk ke bagian B, yakni perencanaan komunikasi. Definisi perencanaan komunikasi menurut Robin Mehal, perencanaan komunikasi adalah dokumen strategis yang merinci semua elemen penting dalam proses komunikasi agar efektif mencapai tujuan. Ini mencakup analisis audiens, penentuan pesan, pemilihan media, serta evaluasi efektivitas komunikasi. Tujuan perencanaan komunikasi sendiri yang pertama bisa membantu pencapaian tujuan, yang kedua pedoman pelaksanaan dan pengendalian, yang ketiga menghindari pemborosan sumber daya, yang keempat memastikan kualitas atau quality assurance, yang kelima menunjukkan akuntabilitas kelembagaan. Kemudian untuk jenis perencanaan sendiri, yang pertama ada adaptif. Perencanaan ini terjadi karena adanya tanggapan pada pengembangan yang dilakukan secara eksternal. Yang kedua ada kontingensi. Perencanaan ini merupakan pendekatan yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang pengaruhnya dapat dielakkan dan diserap dengan biaya atau kerugian minimal. Yang ketiga ada kompulsif. Perencanaan kompulsif menentukan perincian hal-hal yang seharusnya dan diharapkan untuk dilakukan. Lalu ada manipulatif. Perencanaan manipulatif mengandalkan berbagai jenis instrumen untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima ada indikatif. Perencanaan indikatif menyebarkan informasi yang bertujuan untuk memberikan sinyal yang benar kepada individu dengan harapan akan mengambil tindakan yang tepat. Selanjutnya ada bertahap. Perencanaan bertahap adalah perencanaan yang mengambil langkah pendek mengoreksi kesalahan ketika perencanaan dilaksanakan. Yang ketujuh, otonomi. Perencanaan ini merupakan perencanaan yang dilakukan sendiri dan bukan sebagai bagian dari perencanaannya.
Yang kedelapan, pemulihan. Perencanaan ini dirancang untuk memulihkan pada keadaan semula tanpa pertimbangan mengenai hal-hal yang akan terjadi. Yang kesembilan, ada normatif. Perencanaan ini merupakan perencanaan jangka panjang untuk perencanaan 25-40 tahun ke depan. Yang 10, fungsional. Artinya perencanaan fungsional memusatkan pada aspek tertentu dari seluruh masalah. Selanjutnya ada prinsip penyusunan. Perencanaan komunikasi membutuhkan konsultasi, melibatkan banyak pihak dalam proses perencanaan untuk menciptakan kesepahaman dan komitmen bersama. Lalu selanjutnya ada fleksibel, adaptif terhadap perubahan situasi dan kondisi yang tidak terduga. Selanjutnya ada jelas dan konkret atau menghindari ambiguitas, membuat rencana mudah dipahami dan dapat diterapkan secara efektif. Poin C adalah paradigma dan hambatan. Yang pertama, paradigma. Poin pertama ada basic financial planning atau mencari atau mengembangkan kontrol operasional yang lebih baik melalui budgeting yang sesuai. Yang kedua ada based on planning, mencari atau mengembangkan model perencanaan yang lebih baik bagi pertumbuhan dengan cara mencoba memprediksi setelah 1 tahun ke depan. Yang ketiga ada externally oriented planning atau senantiasa meningkatkan tingkat responsiveness terhadap perubahan pasar dan kompetitor dengan cara berpikir strategis. Yang keempat, strategic management, mengembangkan model pengelolaan terhadap resource yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif, sekaligus membuka peluang untuk masa selanjutnya. Yang kedua ada hambatan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan terhadap organisasi atau lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas rencana tersebut. Yang kedua, kesalahan peramalan. Prediksi yang tidak akurat dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dengan realitas yang terjadi. Lalu yang ketiga ada resistensi terhadap perubahan, sikap enggan berubah dari individu atau kelompok dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada keterbatasan sumber daya, kurangnya ahli atau fasilitas mendukung untuk mengimplementasi rencana komunikasi. Selanjutnya kita menuju ke poin D, yakni langkah-langkah perencanaan komunikasi. Langkah pertama adalah analisis masalah, mengidentifikasi dan memahami masalah inti yang menjadi fokus komunikasi. Yang kedua ada analisis khalayak, meneliti karakteristik, kebutuhan, dan preferensi target audiens untuk memastikan pesan tepat sasaran. Yang ketiga, menentukan tujuan, penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dan relevan dengan kebutuhan komunikasi. Selanjutnya, ada pemilihan media, memilih saluran komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau audiens target. Yang kelima, ada pengembangan pesan atau membuat pesan yang sederhana, menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya, ada implementasi atau pelaksanaan program komunikasi sesuai rencana yang telah disusun. Yang ketujuh, ada monitoring dan evaluasi atau mengevaluasi efektivitas program komunikasi, mengukur dampaknya, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang selanjutnya ada faktor penting nih dalam perencanaan. Yang pertama ada significance atau seberapa penting isu tersebut secara sosial dan dampaknya terhadap audiens. Yang kedua ada feasibility atau apakah rencana ini realistis dan dapat diterapkan dalam konteks sumber daya yang tersedia. Yang ketiga ada relevance atau kesesuaian rencana dengan kebutuhan dan prioritas saat ini. Yang keempat ada adaptability atau kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kondisi yang tidak terduga. Selanjutnya yang terakhir ada time and monitoring, manajemen waktu yang efektif dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan rencana berjalan sesuai jadwal. Selanjutnya di sini saya memiliki contoh studi kasus, yakni tentang kampanye anti merokok di kalangan remaja. Latar belakangnya adalah tingkat perokok remaja di Indonesia itu semakin meningkat. Meskipun sudah ada regulasi tentang pembatasan iklan rokok, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam efektivitas komunikasi pencegahan merokok. Tahapan perencanaan komunikasi ini yang pertama adalah analisis masalahnya. Kita mengidentifikasi bahwa remaja terpapar iklan rokok secara masif dan kurang memahami dampak negatifnya. Kemudian yang kedua, bisa analisis khalayak, yakni riset menunjukkan bahwa remaja lebih responsif terhadap pesan yang disampaikan oleh figur publik yang mereka idolakan. Kemudian untuk penentuan tujuan,
yaitu mengurangi jumlah perokok remaja sebesar 20% dalam waktu 2 tahun. Yang keempat, dalam pemilihan media, kita menggunakan media sosial seperti Instagram atau TikTok sebagai saluran utama. Kemudian bisa menggunakan kampanye iklan layanan masyarakat di televisi dan radio. Yang kelima, untuk mengembangkan pesan yang disampaikan harus singkat, kuat, emosional, dan relevan dengan kehidupan remaja saat ini. Kemudian menggunakan slogan seperti rokok bikin gagal keren. Lalu yang keenam, ada implementasi, yakni menggandeng influencer, atlet muda, dan selebritas untuk menyebarluaskan pesan. Lanjut, atau bisa juga dengan mengadakan lomba kreatif membuat konten anti merokok di sekolah-sekolah. Yang ketujuh, ada monitoring dan evaluasi. Kita bisa survei tahunan untuk mengukur perubahan persepsi dan perilaku remaja terkait merokok. Analisis engagement di media sosial juga bisa melihat efektivitas dari kampanye ini. Untuk hasilnya, terdapat peningkatan kesadaran tentang bahaya merokok di kalangan remaja, dan juga ada penurunan jumlah perokok pemula sebesar 15% dalam tahun pertama dalam pelaksanaan kampanye. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.